warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, Prodi Akuntansi Syariah 1A. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dari warga negara. Yang kedua, pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, pengertian dari warga negara. Apa itu warga negara? Pada pasal 26 ayat 1, warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Lebih jelasnya, warga negara yaitu orang-orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara. Sebagai contohnya, kita yang tinggal di Kota Pontianak ini. Dan Kota Pontianak ini merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam negara Indonesia sendiri. Dan orang-orang yang bertempat tinggal di Kota Pontianak ini merupakan warga negara yang disebut dengan warga negara. Di negara Indonesia ini terdapat banyak warga negara yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda. Ada suku di Indonesia ini yang berjumlah 714 suku dan 1001 bahasa. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga dengan negara Indonesia ini. Kita sebagai warga negara juga wajib mematuhi pemimpin negara. Masuk materi yang kedua, yaitu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak dapat dipahami sebagai HAM. HAM berarti seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, negara, dan pemerintahan. Lebih jelasnya, hak itu sesuatu yang mutlak dimiliki oleh kita dan mutlak menjadi milik kita sendiri. Dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Sebagai contohnya, hak kita mendapatkan nilai dari dosen, hak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kewajiban ini sesuatu yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di kampus, membayar UKT, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan kewajiban yang lainnya. Dalam penggunaannya, hak dan kewajiban ini harus seimbang. Yang dimaksud seimbang adalah memiliki hak dan kewajibannya itu sama rata. Dalam hak ini juga terdapat hak-hak orang lain. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama ada hak warga negara. Yang termasuk ke dalam hak warga negara yaitu ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak sosial dan kebudayaan, hak prosedural, hak politik, dan hak mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini contohnya yaitu kebebasan berpendapat. Misalnya ada organisasi yang sedang melakukan rapat. Nah, jadi kita berhak untuk memberikan pendapat kita kepada orang lain, dan begitu pun juga orang lain berhak berpendapat menurut dia sendiri. Yang kedua itu ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini contohnya yaitu kita berhak memiliki kebebasan beragama. Misalnya saya ingin masuk agama Islam, begitupun juga yang lain yang ingin masuk ke agama-agama yang lain. Jadi kita berhak memilih kebebasan dalam beragama. Yang ketiga ada sosial dan kebudayaan. Contohnya yaitu kebebasan dalam pendidikan, yaitu kita berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, pendidikan setelah SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Yang keempat ada hak politik. Hak politik ini kita berhak mendapatkan perlindungan. Misalnya kita tinggal di suatu tempat dan di tempat itu harus aman, tentram, dan damai. Misalnya ada orang jahat, jadi kita harus wajib ya dilindungi. Selanjutnya ada hak asasi diperlakukan yang sama, yaitu masih di sini kita itu berhak mendapatkan keadilan yang sama, keadilan di negara ini. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu membayar pajak. Nah, kita wajib ya membayar pajak seperti pajak rumah, pajak motor, dan pajak yang lainnya. Yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi kita wajib menjunjung hukum yang ada di negara Indonesia ini. Selanjutnya ada menghormati HAM orang lain. Jadi kita juga harus menghormati hak asasi orang lain, hak asasi manusia orang lain atau yang berada di negara lain. Kita juga harus tunduk kepada ketetapan hukum yang ada di Indonesia ini. Kemudian ikut serta dalam usaha melaksanakan hukum, mengikuti pendidikan dasar, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi, hak dan kewajiban ini berperan penting dalam kehidupan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.